Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari subscriber untuk membuat gambar seperti ini dengan menggunakan Mastercam X5. Kita lihat uh, benda asalnya itu adalah 346 dan 916 panjang lebarnya. Kemudian detail untuk E ini adalah seperti ini. Kita akan mulai dari sini, menggambar benda kerja awalnya terlebih dahulu, yaitu 916346. Sembilan satu enam tiga empat enam. Oke, fit. Kemudian karena benda kerjanya ini panjang ya, otomatis ini CNC-nya harus CNC yang mampu sampai 1 meter. Kemudian kalau kurang dari 1 meter gimana? Ribet ya, ribet. Pasti akan banyak trik. Saya belum mencoba. Umpama kita sisakan bagian terluarnya ini 10, kita buatkan garis di sini 10 ya. Umpama ini ya. Kita perkirakan ada 10 bagian yang disisakan dari bagian yang terluar. Ini kita gunakan untuk membuat garis tengah dari 896 benda kerja yang dihasilkan. 896 dari sini 896 dibagi 2 448 itu ke sini 448. Oke. Kemudian titik yang dijadikan acuan itu adalah 105 dan 30. Tapi kalau kita lihat ini gambarnya ini adalah 32. Kita buat dari sini saja ya, 32. 105 kita buatkan garis di sini. Oke. Kemudian titik yang sebelah sini itu adalah 85 dan 32. Ini lurus garisnya kelihatannya. Otomatis bidang sini adalah bidang yang lurus, tegak lurus 90 derajat maksudnya. 85 dan 32. Kita buatkan sini 85, kemudian 32. Ini yang dijadikan pedoman. Oke. Kita lihat ini 78 derajat dari garis ke bawah. Garis yang ke bawah tegak lurus itu dia mempunyai sudut 270. Kalau ke sini kan 180, ke atas 90, sini kan 0. Ya, ke arah kanan kan 0. Kalau misalnya titiknya di sini 78. Berarti di sini misalnya gini ya. Sekian lah mungkin. Sudutnya itu adalah 78. Dari 270 kalau ke bawah dikurangi dengan 78. Berarti 192. Kita cek di sini, klik 78. Oke, sudah benar. Kita hapus. Kemudian ini kita mentokkan ke sini ya, kayak gini. Kemudian kita lihat di sini 78 ini dia di R272, artinya titik singgung R terluar ini dia menjadi
batas dari 85 ini. Kita lihat di sini, berapa enggak? Ini ke sini. 117, salah ini. 85, tapi sudutnya ini benar ya. Oh, yang garis titik yang ini ya, biru yang ini, mestinya titik yang ini. Oke. Cek, mestinya titik ini. Oke, 85. Ini kita pindah aja. Ini kita pindah dengan 2, 1, 2 di sini. Kita pindah, move. Oke. 85 sudah benar. Persinggungannya ini dengan ini itu menjadi lingkaran. Nah, kita buat lingkaran dengan arc tangen, pilih yang 2 entity ini, klik ini dan klik ini. Kemudian kok sudut R-nya 272, enter. Oke. Ini ya. Jadi titik terbawah ini dia menjadi acuan ukuran 85. Kita hapus bagian yang nggak diperlukan. Tadi dipakai kayaknya masih ya. Garis yang ini dipakai untuk ukuran ini 37 nanti. Oke. Sedangkan dari titik yang ini dia akan tangen dengan ini, dengan lingkaran ini. Maka kita buatkan lingkarannya terlebih dahulu, close arch dari garis yang ini seperti ini. Kemudian dari titik yang ini ya, 105 ini, 105 kita gunakan untuk tangen dengan lingkaran. Klik garis, klik pada titik ini, klik tangen pada lingkaran. Oke. Kita hapus bagian yang nggak dipakai. Oke, sudah. Dari titik ini kita perhatikan di sini dia 90 derajat dengan panjang 32. Kita buatkan garis perpendikular berdasarkan pada garis yang ini, klik pada titik ini ya, akan muncul garis seperti ini, garis bantu. Klik garis yang dipertahankan, ukurannya adalah 32. Oke, sudah benar 32. Kemudian dari 32 itu dipakai pedoman untuk membuat 92 derajat. Kita buatkan garis bantu di sini kayak gini ya, lurus. Ini adalah ukurannya 13,6. Untuk membuat 90 derajat kan perpendikular, tapi dia harus ditambahkan 1. Ini kalau di Mastercam itu nggak kayak di Solid atau Inventor atau AutoCAD kita bisa langsung membuat garis kemudian dikasih sudut, itu nggak bisa. Jadi harus dihitung. Kita buatkan garis seperti ini. Lepas dulu ya, nanti bisa dipanjangkan. Ke bawah benar itu adalah 270, sedangkan garis ini 270 dikurangi dengan 136. 270 dikurangi dengan 13,6, bukan 136 ya. Oke, ini kan lurus ya. Nah, ini ditambahkan dengan 92. Enter. Maka kita akan mendapati garis ini sudutnya itu 92. Oke, sudah benar ya. Nah, sekarang kita membuat garis dari sini
Ini dia mempunyai sudut 159. Kita lihat terlebih dahulu ini sudutnya berapa. Kita buat di sini garis lurus. Kita lihat sudutnya di sini adalah 168,4. Ya. Berarti kan masih kebanyakan ya, masih kebanyakan. Yang diminta itu adalah 159. Kita buatkan aja dari sini. Dari sini bebas seperti ini. Sudutnya itu adalah 168,4. 68,4 ini dikurangi dengan 159, enter. Ya, garisnya ke sini enggak apa-apa. Kita lanjutkan dengan memperpanjang ini, memanjangkan ini. Ya, memanjangkan ini. Kita cek sudutnya. Ini dengan ini 159. Oke. Sudah benar berarti kan? Kalau sudah benar, ini kita bisa kita hapus. Kemudian kita R dengan R 265. Ya, ini ya, R ini ya. 265 dari sini. 265, klik ini, kemudian klik ini. Oke, yang nggak diperlukan kita hapus. Termasuk sudut-sudutnya ini ya untuk ngecek. Oke, kita hapus bagian yang nggak dipakai. Ini nggak dipakai. Oke, nggak dipakai. Ukurannya ini juga nggak dipakai. Sudah benar. Bentar. Kemudian di sini ada R 6, kemudian ini chamfer 3. R 6, kemudian chamfer 3. Chamfernya 3. Oke. Sudah. Sekarang kita buat yang ini. Dia jaraknya 34738. Kita offset aja. 347 dari garis ini. Kemudian ditambahkan dengan 38. Benar ya? 38. Oke. Kemudian dari bawah dia mempunyai jarak 37 dan 10. Ini 37 dari sini. Kemudian 10. Oke. R-nya adalah 5. Kita fillet dengan R 5. Ini ke sini, ini ke sini. Ini. Oke, sudah jadi. Kita hapus bagian yang nggak dipakai. Oke, sudah. Tinggal yang sebelah sini. Ini 6, jaraknya 6, 23, 230. 6, kita pakai offset 6. Kemudian 23. Kemudian 230, 23. 230. Kemudian 23. Oke. Jaraknya ini 11, kemudian ini 10. Jaraknya 11. Dan R-nya 5, berarti ini 10. Ya. 10 kali 23, 10. 11 dari jaraknya sini seperti ini. Kemudian 10.
ini. Oke, R5. Oke, yang sini jaraknya 10 sama ini 10. Kita buatkan 10. Oke, R5. Oke, sudah. Nah, ini bisa kita copy, tapi kita lihat dulu jaraknya ini. Anggap aja ini di sini misalnya, kemudian ini di sini, garis lurus. Kita lihat berapa kira-kira. 01 derajat. Biru. Bukan derajat, bro. Ini mungkin nggak lurus benar ini. Ya, perkiraan mungkin. 48,57, anggap aja 49 atau 50 ditambah dengan 50 berarti 60 atau 65 lah mungkin ya, 65. Jadi pakai Nmil 10. Ini kita select terlebih dahulu, tekan shift, klik, kemudian ini exhome rectangular array, dia jaraknya ke arah kiri kanannya 0, kemudian ke atasnya itu katakan misalnya 65, 4 ya, masih nututi di sini. Kalau misalnya kurang ya 64 berapa. Oke, kira-kira 64 lah mungkin itu. Oke, clear. Nah, ini kita sudah bisa membuat program Mastercam untuk kerja ini. Kalau misalnya kita pakai center begini, titik nolnya ini sudah bisa langsung, tapi kalau misalnya pengen pojokan sini otomatis di klik ini ya, kemudian diklik origin kayak gini, nanti dia titik nolnya ada di sini, tergantung suka-sukanya yang mana. Misalnya di sebelah situ, misalnya clear color ya, jadi kita titik nolnya di pojok sini, kita setting nolnya 1 titik. Ini tinggal nerusin di pemrograman biasa. Stock setup, all entities misalnya, kemudian ini benda kerjanya ini berapa ketebalan awalnya. Kalau dia masih perlu finishing ya nanti di facing ya, harus di facing. Tapi umpamanya di sini adalah 32, sesuai dengan itu 32. Oke. Kita lihat ketebalannya ini 32. Kalau begini kelihatan 32. Kemudian ini kan 10, bisa kita pakai 10, Nmil 10. Nmil 10 berarti nanti dia cuma gerak seperti ini aja, krek gitu. Tapi kalau dia pakai kurang dari 10, otomatis dia mungkin pocket atau kontur. Umpamanya yang dipunya itu adalah 10. Umpamanya 10. 10 itu akan lebih baik kalau kita pakai seperti ini. Ya, pakai garis seperti ini karena R-nya nanti kan dia pasti 5. Jadi kita tambahin semua ini. Ya, sebelum di copy tadi itu ya mestinya ya. Oke. Copy pakai array tadi.
pastikan center ke center, ini ke center, ke center. Oke, sudah semua. Kita bisa pakai toolpath, kontur. Oke, dari garis ini satu, ini arahnya ke sini semua. Ini, kemudian ini, karena ini dia mempunyai kedalaman yang sama. Oke, kita pakai diameter 10. Kalau besi cukupan segini, ini 38 1,8 ini cukupan, cuma plang rate-nya ini yang kecil 50 dan agak lama nanti, kecuali kalau misalnya merek-merek yang bagus itu bisa di atas ini, misalnya pakai karbit itu bisa pakai 600 dan dipastikan sini 0,04 atau 0,05 ya, berarti di sini harus dinaikkan 4000 berapa ya? 640-an. Ini cukupan. Saya pakai karbit ya. Kalau pakai SS tidak kuat. Jadi kisaran 0,04 atau 0,05. Kalau 0,05 nanti kecepatannya dia semakin tinggi, 800. Apa kuat? Kuat. Kalau pakai karbit tergantung bahannya. Tapi kalau misalnya yang dikerjakan ini bukan mid steel tapi agak keras ya, ST90 atau karena ya harus ditentukan sendiri lah. Oke. Kemudian depth of cut, misalnya sekali pemakanan 1, in out-nya nggak perlu, terus kemudian komputernya dimatikan agar nanti dia persis di tengah garis. Dari sini gambar ini ukurannya adalah 21 min 21, ini kira-kira mungkin 2, enggak apa-apa, retract-nya 15. Oke, sudah. Kemudian yang sebelah sini ini 1, 2, 3, 4. Oke, sama dalamnya 11 min 11. Oke, sudah. Untuk yang ini bisa kita pakai kontur juga, ini ya, kontur luar, suka-suka lah intinya. Kalau saya lebih suka pakai kontur ini ya. Kalau satu persatu seperti ini. Atau langsung dipilih semua juga bisa. 50 berapa betul? 100, ini sekitar 3500 mungkin. Kemudian depth of cut 1, finish step nggak diperlukan, cutting parameter ini 00, sudah. Depth of cut, kalau perlu ukuran yang presisi, stock to live on wall ditambahkan, misalnya 0,1, kemudian nanti diukur berapa yang dibutuhkan. Itu kalau misalnya perlu finishing agar ukurannya lebih presisi, umpamanya ini tidak pakai. Kemudian ini kan 32, umpamanya 32 mentok langsung, min 32. Berarti nanti yang
eh, diperlukan itu proses clampingnya, pencekamannya seperti apa, terus diperhatikan kondisi di lapangan, kemudian parameternya ini masih salah nih, dia berada di garis, oke. Di dalam ya, kalau di dalam dirubah, bisa dirubah dari sini, left sini, atau dari geometrinya dibalik ya. Ini tadi misalnya kayak gini awalnya tadi, ini kan left kayak gini ya, left ini nanti otomatis dia berada di dalam seperti ini karena gerakannya nanti kayak gini. Nah itu ya, ini gerakannya kayak gini. Ini kalau geometrinya kebalik ya, chainnya ini klik kanan kemudian reverse chain ya, di reverse, oke. Oh bodoh ya, oh sorry, nggak berlaku di sini ya, otomatis dari sini. Oh ya, dia berubah left kan tadi kan ya, ya lupa. Oke. Jadi tadi left right-nya itu berpengaruh juga dengan arah chain-nya tadi. Ini kita coba untuk yang lainnya sama ya, yang lainnya. Oke. Jadi gerakannya kayak gini. Jangan lupa untuk stop on collision ketika kita verify di Mastercam X5 karena nggak ada keterangan tabrakan. Kalau ketika kita aktifkan ini, seumpama ada nabrak benda kerja atau apa, itu nanti dia akan berhenti. Jadi kayak gini. Untuk yang lainnya sama. Jadi yang perlu diperhatikan nanti itu di sini. Pencekamannya itu diperhatikan pencekamannya seperti apa. Bagaimana dengan pengobaran sini? Nah, itu manual ini, kalau ini manual, harusnya manual ya. Kalau di CNC ukuran segini saya nggak tahu kalau kita punya model kayak gitu. Itu yang lainnya sama, jadi tinggal pakai kontur ini, kemudian chainnya ini dirubah pakai sini. Oke, demikian jawaban dari saya, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.